Mau nggak mau kan kalau bisnis makanan harus ada yang masak makanan ya gitu. Iya, pastinya Siapa ya. yang mau masak? Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam YouTube channel Dunia Leadership Coaching, membahas tentang coaching. Oke teman-teman, kali ini kita mau bincang-bincangnya itu seputar, mesti seputar bisnis ya. Cuman bagaimana sebagai seorang business owner, dia itu tidak perlu terlalu repot kesana kesini, harus sering datang, harus sering memantau bisnisnya. Tapi dia bisa juga sesekali dia melepas, misalnya dia bisa ada urusan apa, dia mesti bisa melepas bisnisnya. Nah kita pengen tahu nih ya teman-teman, apakah bisa seperti itu gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang molot berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Mijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak Na. Sehat ya Kak Adit ya? Baik, sehat. Kak Adit, kita mau bincang-bincang masih seputar bisnis nih Kak Adit. Nah, Boleh. Ya kita ini nih, saya punya temen nih Kak Adit. Jadi dia itu punya bisnis gitu ya. Kalau bisnisnya dulu masih kecil, dia masih bisa lah sering datang monitoring gitu ya, ngeliatin. Tapi lama-lama kan bisnisnya makin besar nih Kak Adit. Nah dia juga bilang sama saya nih, aduh saya mau pergi ke sini kayaknya nggak bisa nih, mau ke sana nggak bisa ditinggal bisnisnya nih. Nanti kalau gue pergi bisnis nggak jalan. Nanti kalau misalnya gue tinggalin, misalnya penjualannya turun kayak gitu-gitu nih Kak Adit. Itu apa bisa gitu ya Kak Adit dibuat seperti itu ya? Apakah ada Dia sistem kepengen atau kayak gitu apa ya. gitu? Gitu Kak Adit. Ya itu istilahnya autopilot ya. Oh, Ya, autopilot apa lagi tuh Kak Adit? autopilot itu istilah yang ngetop juga sih di bidang bisnis ya gitu ya. Autopilot sendiri itu kan istilah yang dipakai dari dunia mesin ini ya, transportasi kali ya atau apa ya. Kayak pesawat autopilot gitu ya. Iya. Kemudian pesawat udah ada gitu Pesawat ya. udah Mobil ada. yang belum ada justru ya. Oh iya, Megaver Kak Adit. Gitu. Autopilot itu kan apa ya? Sistem yang dimasukkan ke apa yang sudah dibuat gitu ya. Ya yang bersifat dia otomatis ya. Yang bisa mengoperasikan kendaraan itu secara otomatis ya. Sistem ya mungkin sistem apa di situ ya, sistem mekanikalnya, elektrikalnya, hidroliknya sehingga umpamanya sebuah pesawat itu ya dia bisa autopilot. Ya autopilot terbang gitu ya. Tapi bukan berarti dia terbang sendiri kan gitu ya Kak Adit ya? Ya awalnya harus diterbangin dulu tetap gitu. Oh gitu. Oke. Ya kan awalnya diterbangin dulu, cuma nanti baru bisa masuk ke autopilot gitu. Oh oke. Ibaratnya sama bisnis juga gitu kan, bisnis harus dijalanin dulu oleh ownernya, Ya, betul. oleh pilotnya, nanti suatu saat bisa autopilot gitu. Nah kalau untuk mencapai sampai ke autopilot ini ya Kak Aditnya, kira-kira apa step-step pertamanya apa nih yang perlu dilakukan oleh seorang business owner? Wah banyak ya, waduh itu banyak sekali. Kita nggak bisa langsung berharap instan sih gitu ya. Bisnis itu dari mulai awal mikro dia berharap langsung autopilot nggak mungkin ya gitu. Nggak mungkin dia mau nggak mau kan kalau bisnis makanan harus ada yang masak makanan ya gitu. Ya, pastinya Siapa ya. yang masak sendiri gitu autopilot atau Siapa tahu nanti ada yang bikin robot tuh. nah itu modal lagi gitu ya. Ya. Nah jadi ya tentunya awalnya dia harus benar-benar fokus mengembangkan dasar-dasar bisnisnya dulu gitu kan. Ya dari itu mulai visi misinya sampai ke bagaimana bagaimana dia bisa mengelola keuangannya. Itu basic bisnis banget tuh. Dan kemudian mendatangkan pelanggan gitu ya, ibaratnya gitu. Kalau bisa restoran lah gitu, bisnis restoran mendatangkan pelanggan gitu ya. Nah itu pelanggannya stabil dulu gitu ya. Dan juga memastikan produknya stabil dulu. Stabil tuh artinya ya kalau makanan ya rasanya enaknya sama gitu. Oh, berarti stabil nih kalau makanan konsisten terus sama rasanya. Iya, Oke. pastikan. Nah dari situ kan dia bisa tahu tuh nanti bagaimana mensistemkannya ya.
harus ditetapkannya supaya makanan itu bisa tetap stabil produksinya maupun rasanya atau kualitasnya. Oh misalnya gitu garamnya ya. 2 sendok cukup gitu ya. Oh ya, terus pakai merica Ya. dikit. Oh oke. Ya, itu dari sisi delivery produknya ya. Kalau dari sisi marketingnya dan sellingnya, bagaimana dia memarketkan restorannya dan produk makanannya sehingga mendatangkan terus pelanggan atau pengunjung terus menerus gitu ya, secara stabil bahkan meningkat. Itu juga sistemnya harus dibuat gitu. Nggak hanya sekedar sembarangan aja, nggak jelas sistemnya gitu kan. Maksudnya tuh nggak jelas sistemnya ya, cuman coba sana coba sini terus besok lakukan yang lain lagi terus aja, nggak ada pembelajaran yang bisa diambil dan distandarkan gitu lah menjadi satu sistem. Nah kalau udah kayak gitu baru kan dia akhirnya membutuhkan orang-orang yang yang menjalankan ya, yang menjalankan dan memantaunya. Nah itu adalah dia butuh orang-orang kunci yang tadinya dia sendiri gitu kan. Ya, tadinya dia Yang sendiri. tadinya dia sendiri yang masak, mungkin dia mulai meng-hire juru masak. Dia ajarkan sistem cara masaknya supaya menghasilkan produk yang konsisten seperti yang ownernya bisa bikin gitu kan. Sebisa mungkin, semudah mungkin bagaimana caranya agar makanannya itu benar-benar stabil, standar kualitasnya. Rasanya sama dengan si owner ini yang bikin ya. Yang mau gitu ya. Walaupun si juru masaknya ini dia jago masak gitu kan, tapi kan jago masaknya dengan cara dia sendiri Iya, masaknya. betul. Berbeda, setiap orang berbeda gitu. Contoh ya gitu. Dan kemudian bagian marketingnya juga gitu ya, bagaimana bisa memasarkan produk dan restorannya, nge-brandingnya gitu ya, secara ada orang yang bertanggung jawab juga nih gitu. Ya, jadi yang disebut autopilot itu adalah ketika sistem di bagian marketing dan produk delivery ini dua-duanya itu berjalan gitu ya, dengan ada orang yang bertanggung jawab menjalankannya gitu ya secara terus menerus, dan akhirnya si ownernya nggak perlu lagi terlibat secara detail di dalamnya gitu. Dia hanya memantau dari luar aja gitu ya. Dia hanya memantau hasilnya, hasil dari marketing ini. Jadi bukan berarti bisnis autopilot itu benar-benar dilepas begitu aja, bisnis jalan dia sudah dapat duit terus menerus. Itu tetap harus dipantau juga. tetap ada pemantauannya gitu ya. Even perusahaan besar enterprise yang udah multinasional sekalipun, ownernya atau turunan dari ownernya ya, atau atau pemilik sahamnya tetap memantau kan gitu. Nggak bisa dia benar-benar buta sama sekali, dia berharap dapat duit mengalir terus masuk gitu kan. Iya. Gitu. Ya, oh iya. Jadi bukan berarti tetap sudah mentang-mentang sudah jalan sistemnya tetap dilepas gitu ya. Iya, ibarat pesawat autopilot ya, pilotnya tetap harus sekali waktu nengok ke kabin, dia ngelihat keadaannya kan. Apakah dashboardnya itu tetap stabil, tetap normal kondisinya gitu ya. Bahkan waktu menerbangkan dan menurunkan pesawat itu aja, mendaratkan pesawatnya itu kan juga harus manual. Iya, betul. Nggak bisa autopilot 100% ya gitu. Teknologi manusia mungkin belum ada kayak gitu. Mungkin udah mulai ada penelitian, cuman tetap saya rasa sih masih butuh sentuhan manusianya sih gitu. Gitu. Untuk ini ya, untuk mengawasi itu ya. Dari mulai menerbangkannya, waktu dia berjalan di atas gitu ya, di langit, autopilot tetap harus sekali waktu harus tetap diawasin gitu ya. Nggak bisa pilotnya tidur gitu kan sepanjang perjalanan. Iya. Apalagi kalau perjalanan panjang gitu ya Kak Adit ya. Bangun-bangun udah mendarat gitu, waduh. Kalau kayak gitu nggak perlu pilot lagi. Sama sekali ngapain pakai pilot kayak gitu kan. Iya, berarti sudah tidak ada human ini touch di situ ya. Iya gitu. Oke. Ya, tetap harus diawasin gitu. Nah terus gini nih Kak Adit, kalau si business owner nih mau membuat usahanya jadi autopilot, apakah ini membutuhkan satu cost yang besar gitu untuk membuat satu sistemnya? Pasti perlu dana ya, investasi pasti ada. Investasi itu bisa dana dan tenaga, pikiran, waktu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Pasti ada gitu ya. Saya nggak bisa mengatakan nol sama sekali gitu ya. Karena kalau seorang business owner yang tidak mau mengeluarkan investasi untuk itu atau mengeluarkan dana apapun untuk bisnisnya, itu
belum business owner berarti namanya. Iya, iya, Mungkin iya. ya. Iya, Mentalnya masih mental apa itu? Mental karyawan kali atau apa ya? Yang pengennya digaji gitu ya. Mental karyawan. Berarti dia ini tetap juga harus investasi juga gitu Iya, ya. dia harus bisa ya tentu dengan investasi yang penuh perhitungan ya. Bukan yang buta juga dia ngeluarin duitnya gitu. Ada perhitungannya, cost benefit analisisnya mungkin gitu ya, segala macamnya gitu. Oke. Nah, apakah pada saat dia membuat bisnisnya menjadi autopilot ini dia butuh seorang coach? Dalam mengembangkan bisnis autopilot ya. Iya. Butuh, saya rasa butuh ya gitu. Walaupun dia tidak ngomong atau tidak meng-hire seorang coach yang resmi, pasti dia ada seseorang yang membantu dia gitu loh. Ya, karena nggak mungkin dalam menjalankan suatu bisnis menjadi besar gitu ya, autopilot dia sendiri gitu. Nggak mungkin, dia perlu insight dari luar gitu ya. Apakah itu coach, apakah dia mentor atau siapapun, pasti ada yang mendampingi gitu ya. Itu pasti ada tuh, saya rasa gitu. Nggak mungkin nggak ada, karena saya juga merasakan sendiri gitu ya. Saya menjalankan bisnis itu nggak mungkin saya sendiri, saya tetap harus bertanya ke orang lain gitu loh. Ya, cari di internet oke, tapi perlu bertanya gitu. Maksudnya kenapa ya? Feel-nya beda kali ya kalau saya sih. Iya. Kalau nanya ke orang gitu ya. Kalau nanya ke internet cuma dapat knowledge doang, tapi bagaimana meramunya menjadi suatu wisdom, suatu hal yang bisa diterapkan, itu saya butuh orang yang bisa memberikan suatu keyakinan ke saya gitu loh. Bahwa itu bisa dijalankan gitu. Nah, itu adalah Jadi tetap perlu ya. Ya gitu, saya ya tetap saya diskusi sama orang-orang yang memang sudah ini ya, sudah ahli, sudah berpengalaman di situ. Seperti seorang coach atau mentor gitu ya. Atau saya perlu orang yang bisa menjadi teman untuk bisa saya di challenge itu ya, pikiran saya dibuka. Nah, berarti saya dapat coach, saya panggil coach saya gitu. Atau saya misalnya yang perlu mentor, ya saya ngobrol sama mentor gitu ya, macam-macam gitu. Nah, terus gini nih Kak Adit, kira-kira kapan sih suatu bisnis itu bisa dibuat autopilot? Apakah dia harus nunggu dulu dia sampai besar, sampai dia sudah ekspansi kemana-mana, atau dia masih skala misalnya menengah, atau itu sudah bisa di autopilot? Itu kira-kira kapan gitu saatnya seorang business owner bisa? Wah, itu bervariasi ya. Bervariasi gitu. Ya bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada 10 tahun juga masih manual juga. Gitu ya. Berarti itu tidak ada batas waktu. Mungkin ya? gini ya, tergantung visinya juga si ownernya ini. Apakah dia memang benar-benar kepengen mensistemkan, autopilotkan bisnisnya gitu kan, atau dia memang ya begitu-begitu aja maunya gitu. Kalau dia sudah meniatkan dari awal bahwa bisnisnya ini suatu saat dia adalah bisnis yang autopilot, artinya nih autopilot tuh maksudnya yang sewajarnya autopilot lah ya, bukan yang ngawang-ngawang, yang ngayal-ngayal kayak yang tadi saya bilang ya, tapi yang benar-benar autopilot yang sewajarnya bisnis itu bisa bekerja karena sistemnya berjalan gitu ya. Nah, itu dimulai dari awal tuh sudah ada visinya dulu tuh, dan dia bergerak ke sana gitu. Kalau enggak ya nggak berharap, kalau nggak punya visi ke situ ya, bisnis itu walaupun dapat penghasilan besar dari bisnisnya segala macam, tetap aja akhirnya ya begitu-begitu aja gitu loh. Berarti mau nggak mau tetap harus owner tetap terjun gitu ya? Iya, jadi nggak bisa kayak aduh enak ya kalau saya bisa jalan-jalan segala macam. Ya niatin dong gitu supaya bisnisnya itu membuat dia bisa jalan-jalan gitu kan. Niatkan dulu, bikin visinya dulu, bikin goalnya, kemudian bikin rencana gitu loh, dan jalankan rencana itu supaya akhirnya autopilotnya bisa berjalan gitu. Nah, teman-teman, menarik sekali ya nih buat teman-teman yang punya bisnis gitu ya, dan mungkin bisnisnya saat ini teman-teman sudah berkembang gitu ya. Teman-teman mungkin waktunya pengen lebih banyak untuk keluarga atau untuk yang lain gitu kan, nggak hanya ngurusin bisnis. Namun tetap aja seperti tadi dibilang sama Kak Adit, bukan berarti dilepas begitu saja ya, meskipun sudah autopilot ya. Iya, meskipun udah ada sistemnya. Sentuhan dari si business owner ya untuk monitoring seperti itu kayak Kak Adit ya. Nah, jadi
kalau misalnya teman-teman ini pengen tahu tentang pelatihan-pelatihan coaching ini di mana ya Kak Adit? Ya kalau mau belajar coaching, apakah itu seorang leader, Anda seorang leader ya suatu perusahaan atau sebagai leader di suatu bisnis gitu ya. Bagaimana bisa meng-coaching timnya itu perlu belajar coaching mungkin ya, gitu kan. Nah itu berarti silakan buka di website kami ya www.corporaconsulting.com. Di situ mau belajar coaching ya. Coachingnya itu ilmu yang dipelajari adalah ya 8 kompetensi ICF, berbasiskan ICF ya gitu dan kode etiknya. Nanti Anda mau mengarah ke coaching ke bisnis, ke corporate ya, ke leadership, ke eksekutif, ke life coach, itu tinggal pendalamannya aja ya, atau tinggal mau menggrab market yang mana gitu. Tapi basic coaching skillnya tetap sama. Oke. Kak Adit, mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu apa tuh ICF ya Kak Adit ya? ICF itu adalah singkatan dari International Coaching Federation. Federasi itu ya federasi ya, suatu federasi coaching yang terbesar di seluruh dunia ya, internasional soalnya namanya. Internasional. Oh iya. Berarti modul yang diajarkan nanti dalam pelatihan coaching ini sudah modul standar internasional berarti Standar ya Kak Adit internasional. Ya? Nah, ICF ini adalah satu lembaga badan regulasi juga sih, badan regulasi yang berkaitan dengan coaching. Ya, jadi dia mengeluarkan kode etik dan kompetensi itu. Dan sebagai badan pengawas juga gitu ya kepada para coachnya gitu, yang coach yang sudah di dalam asosiasi federasi tersebut gitu ya. Dia coach ini mengawasi dari sisi etika dan kompetensinya gitu. Kompetensinya ya, berarti memang di sana coach-coachnya sudah banyak pengalaman ya Kak Adit ya? Iya, makanya disebutnya sudah terakreditasi, accredited gitu ya. Iya. Dan terkredensial, maksud saya terkredensial ya. Kredensial itu berarti coach itu sudah dinyatakan memenuhi persyaratan ICF baik sisi kode etik dan standar kompetensinya, dan dia mau diawasi oleh ICF gitu loh. Ya, berarti bukti bahwa dia sudah kredensial itu. Sudah kredensial gitu ya, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya mau teman-teman bisnis yang pengen meng-hire seorang coach gitu ya Kak Adit ya, jadi tidak perlu khawatir gitu ya, jadi memang sudah ada kode etiknya di situ gitu ya Kak Adit ya. Oke, teman-teman nanti juga akan bisa tahu informasi-informasi seputar kelas-kelas coaching di tempat kami ya. Apa nama ininya Kak Adit, programnya? Program kelasnya namanya? Coachingnya. Oke ya. Kita diakreditasi oleh ICF itu 66 jam ya, karena belajar coaching itu ternyata itu minimum 30 jam. Wah. Nah, untuk mendapatkan kredensial yang awal SCC itu adalah minimum belajarnya 60 jam. Nah, 66 jam, kalau kita 66 jam berarti sudah 66. di atas. Wah. Ya. Nah, itu nama programnya adalah Corpora Coaching Practitioner Certification Program. Nah, oke, namanya KCPCP. Disingkat gitu ya. KCPCP ya. Oke, bukan KCP-KCP-ku ya, bukan. KCPCP ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau tahu informasi di mana bisa daftar gitu ya, atau pengen tahu informasi tentang kelas KCPCP, nanti ada di sini juga ya informasinya. Hubungi dengan Ica nanti ya. Oke, atau dengan saya. Oke teman-teman, menarik sekali topik kita kali ini gitu ya. Jadi nanti kita lanjut lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Oke, di mana teman-teman dimanapun Anda berada, dengan saya Ana Melani dan saya Aditya Menjaya. Sampai jumpa.